Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan. Di sini kita masuk ke pembahasan networking pada VirtualBox dan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, pada networking pada VirtualBox di sini ada beberapa penjelas pembahasan. Yang pertama kita akan mereset MAC address dan selanjutnya kita akan melakukan network mode NAT dan juga NAT versus NAT network. Kita juga akan praktek NAT network, base network, host only network, disable Windows firewall, internal network part 1 dan part 2. Oke, langsung saja pada reset MAC address di sini masuk ke VirtualBox. Nah, di sini saya sudah ada 3 Ubuntu server ya. Virtual machine Ubuntu server. Nah, pada Ubuntu server ini yang 2 ini itu merupakan cloningan dari Ubuntu server yang ini. Nah, masing-masing Ubuntu ini identik untuk MAC address-nya itu sama. Nah, untuk pembahasan networking kali ini kita akan menunjukkan networking yaitu MAC address-nya harus berbeda pada setiap server atau virtual machine. Oke, di sini kita langsung saja untuk reset MAC address-nya. Langsung itu kita lihat pada gambar di sini kita akan jelaskan sejadi pada virtual machine ke internet atau virtual machine ke laptop kita atau virtual machine ke virtual machine. Oke, lanjut di sini kita akan mereset MAC address-nya. Untuk cara melihat MAC address-nya, kita di sini klik kanan ke setting atau juga bisa shortcut-nya yaitu CTRL-S. Langsung di sini masuk ke network dan di sini klik advance. Nah, di sini MAC address-nya sudah ada ya, yaitu ujungnya yaitu kita lihat 528B. Kita lihat yang Ubuntu server clone ini. Setting, network, advance. Kita coba lihat 528B dan ini satu lagi yang terakhir. Setting, network, advance 258B. Oke. Di sini kita akan meresetnya. Setting, network, advance. Kemudian di sini pada MAC address ini ada gambar ini, generate a new random MAC address. Di sini klik aja. Di sini berubah jadi 9595. Langsung oke. Ini juga kita reset ya. Network, advance. Di sini kita klik menjadi ABA9. Oke. Pada pembahasan selanjutnya yaitu network mode NAT. Oke, untuk network mode NAT kita bisa lihat di sini pada gambar ini simulasi NAT pada PM. Jadi sini QoS atau PM itu terhubung ke hidden interface host OS dan host ini ke internet. Dan ini disebut dengan NAT. Jadi untuk NAT itu singkatan dari address net. Jadi untuk NAT itu singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP private atau IP private ke IP publik. Jadi nantinya dengan mode ini kita di sini start terlebih dahulu untuk Ubuntu servernya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
kita geser ini. Oke, jadi nantinya dengan mode saat ini IP private dari PM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop seperti ini. Saya terhubung dengan WiFi yang ada di rumah. Jadi contohnya seperti ini, saya punya Ubuntu server, nanti IP private-nya akan diterjemahkan ke IP publik yang milik internet atau internet yang terhubung oleh laptop saya. Jadi NAT pada PM itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Jadi di sini kita coba login terlebih dahulu. Kita coba login. Oke. Di sini Oke, di sini kita coba ping google.com. Oke, di sini sudah ada ya. Ini bahwa sudah terhubung dengan internet. Oke, sudah. Bahwa di sini kita sudah terhubung internet. Dan juga kita coba untuk ketikkan kita untuk melihat IP address pada Ubuntu ini. IP address. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua. Yang pertama itu LO, yang kedua itu NPOS atau NPOS3. Nah, untuk LO ini ber-IP 127.0.0.1 dan untuk NPOS ini IP-nya 10.0.2.15. Oke, jadi solusinya seperti ini. Kita keperluan untuk jadi pada interface NPOS 3 itu adalah Quest OS. Jadi pada NPOS 3 itu terhubung ke hidden interface lalu ke host OS. Nah, host OS ini itu laptop kita. Jadi NPOS 3 itu terhubung entah dari mana ke hidden interface lalu ke laptop kita. Nah, lalu itu ada yang namanya internet. Jadi untuk internet itu NAT. Untuk itu kita coba masuk ke kita coba akan ping ke command prompt dengan IP yang tadi yaitu 10.0.2.4. Ping 10.0.2.4. Enter. Di sini itu akan gagal ya atau timeout karena dari Ubuntu server ini tidak terhubung langsung pada OS-nya. Oke, di sini kita langsung saja dan kita coba cek juga pada control panel. Di sini kita ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting,
Nah, di sini kita lihat pada VirtualBox kosong di network, kita klik. Nah, kita lihat di sini untuk IP-nya itu pasti berbeda karena tadi mapping Google itu timeout. Dan di sini untuk IP-nya itu 56.1, dan untuk IP yang pas 3 ini itu adalah 10.0.2.4. Ya oke, pada selanjutnya itu ya kita akan membahas NAT versus NAT network. Oke, pada gambar di sini kita bisa lihat jika menggunakan NAT kedua virtual mesin akan langsung terhubung ke hidden interface atau ke hidden interface ke laptop kita. Nah, di sini kenapa akibatnya kedua virtual mesin itu sesama akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual mesin terhubung pada interface yang sama pada interface host OS. Mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, jika kita menggunakan NAT network, ya perbedaannya jika PM kita itu menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya, seperti ini. Dia akan terhubung ke switch. Di sini ada switch, dan kita nggak bisa lihat switchnya karena itu virtual, maka sesama mesin akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, contohnya di sini untuk virtual mesin yang pertama itu mendapatkan IP 10.0.2.15, dan yang kedua itu mendapatkan IP-nya 10.0.2.15 juga. Karena dia akan terhubung ke switch ini, dan selanjutnya akan terhubung ke hidden interface, tapi memang dia berbeda karena tidak terhubung langsung ke switch, dan tidak langsung ke hidden interface. Oke, selanjutnya kita masuk ke VirtualBox. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu apakah ini modenya sudah NAT. Kita masuk ke setting, kita masuk ke network. Nah, di sini kita ganti NAT, klik OK, dan mode yang server clone ini juga kita ke NAT juga, network, nanti ke NAT juga. Oke, selanjutnya kita tunggu ini loading. Nah, di sini udah masuk Ubuntu server, yang ini juga kita start. Kita akan coba melihat untuk IP-nya. Kita perkecil lebih dahulu agar enak dilihatnya. Kita bagi dua. Oke, ini untuk Ubuntu server, dan ini yang Ubuntu server clone. Kecil lagi. Oke, sini masih kurang ya. Oke, di sini kita coba lagi dulu ke Ubuntu servernya. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba IP address. Kita coba lihat di sini mendapatkan IP-nya berapa.
yaitu IP-nya 10.0.2.15. Kita coba yang Ubuntu server clone-nya. Kita login seperti tadi. Kita coba ketik IP address. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya sama, yaitu 10.0.2.15. Nah, yang ini yang menjadi tidak bisa saling berkomunikasi ya. Di pembahasan selanjutnya yaitu kita akan praktek NOT network. Sini langsung saja buka VirtualBox-nya. Oke, kita lihat di sini untuk modenya apakah kita sudah masuki mode NOT network. Kita di sini masuk ke file, di sini klik preference. Di sini ke network. Nah, di sini networknya sudah ada. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini kita tambahkan untuk networknya. Langsung kita oke. Nah, di sini kita masuk ke setting pada Ubuntu server ke network. Nah, untuk attach to NOT-nya ini kita ganti ke NOT network dan namanya juga ganti NOT network. Oke, selanjutnya Ubuntu server clone setting sama seperti tadi. Ini ganti, ini juga sudah oke. Di sini kita langsung saja start untuk Ubuntu servernya. Dan yang Ubuntu server clone juga kita start. Kita tunggu. Sini kita memperjelas barnya. Nah, yang sebelah kanan ini itu Ubuntu server dan sebelah kiri itu yang clone Ubuntu server clone-nya. Oke, di sini kita akan masuk terlebih dahulu untuk login. Masukkan passwordnya. Kita cek. Nah, kita scroll dulu. Nah, di sini kita cek untuk IP-nya. Untuk cek ini kita garis perintah terlebih dahulu, yaitu sudo IP address plus tipe endpost 3. Oke, di sini masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah. Dan untuk IP ini seharusnya itu berbeda ya untuk IP Ubuntu server dengan Ubuntu server clone, karena di sini kita bisa lihat pada OS itu masuk terlebih dahulu ke switch lalu ke hidden interface. Oke, langsung saja kita sini ketikkan IP address. Nah, di sini untuk IP-nya sudah terhapus ya. Kita ketikkan lagi untuk komennya, yaitu sudo dhcpcd endpost 3. Oke, tunggu. Di sini sudah ada. Oke, kita cek IP address.
Nah, untuk IP address Ubuntu server di sini mendapatkan IP 10.0.2.5. Kita cek untuk Ubuntu server clone-nya. Ini perintahnya sama seperti tadi, yaitu sudo IP address plus endpost 3. Enter, masukkan passwordnya. Oke, sini suruh login. Kita login terlebih dahulu ya. Tadi langsung komennya, lupa untuk login. Nah, di sini baru kita untuk komennya itu sudo IP address plus endpost 3. Enter, masukkan password. Di sini kita ketik IP address. Nah, oke, di sini juga tidak ada. Kita ketikkan saja sudo dhcpcd endpost 3. Enter. Oke, di sini sudah ada ya. Kita cek IP address. Nah, di sini IP address untuk Ubuntu server clone mendapatkan IP-nya 10.0.2.6. Nah, di sini berbeda ya untuk Ubuntu servernya. Oke, di sini kita coba untuk ping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Kita ketik saja ping, lalu masukkan IP Ubuntu server clone-nya yaitu 10.0.2.6. Kita enter. Nah, di sini berhasil. Kita coba untuk Ubuntu server clone-nya. Ping, masukkan IP Ubuntu server itu 10.0.2.5. Oke, di sini juga berhasil ya. Semua Ubuntu server itu bisa saling berkomunikasi. Oke, pada penjelasan selanjutnya yaitu bridge network. Untuk cara kerjanya bridge network itu kurang lebih seperti ini, itu simulasi bridge network. Jadi sini kalau sebelumnya network itu dia masih numpang ke hidden interface ya, host OS atau laptop kita. Nah, dia akan mendapatkan IP-nya itu tidak jelas itu IP dari mana atau IP random. Kalau misalnya kita menggunakan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita masuk ke VirtualBox, kita ke Ubuntu server, kita masuk ke setting. Nah, di sini pada nama network. Nah, di sini kita rubah dulu ke bridge adapter. Nah, di sini kata namanya ada dua. Untuk Intel R Dual Band Wireless ini itu WiFi yang tersambung oleh laptop. Nah, untuk Intel R Ethernet connection ini itu adalah pada laptop yang mempunyai port Ethernet. Di sini kita pakai yang dual band wireless ini itu WiFi yang terhubung oleh laptop. Kita oke. Kita di sini klik start. Tunggu beberapa saat. Oke.
Oke, di sini kita login terlebih dahulu. Kita ke bawah kan. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.1.111. Di sini kita untuk melihat IP yang terhubung oleh laptop kita masuk ke control panel, network and sharing center, ke change adapter setting. Nah, pada di sini VirtualBox host only network. Kita klik double klik, kita ke detail. Di sini bisa lihat untuk IP-nya itu sama ya. Jadi untuk IP pada Ubuntu server ini sama terhubung dengan IP yang terhubung dengan laptop kita ya. Pada penjelasan selanjutnya yaitu host only network. Kita coba lihat untuk IP yang terhubung dengan laptop kita. Untuk IP-nya kita masuk ke control panel, ke network and sharing center, ke change adapter setting. Di sini kita double klik ke detail. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.1.109. Berapa ya? Di sini 192.168.1.111. Oke, ya sama mendekati. Selanjutnya kita ke pembahasan host only network. Untuk simulasi host only network, kita bisa lihat di sini pada gambar ini. Quest OS terhubung dengan host only interface host OS. Jadi sini Quest OS dan host OS mendapatkan IP yang dimana itu akan bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Jadi dia itu mendapatkan IP. Oke, jadi sini kita langsung saja ke tampilan host only interface-nya. Kita ke firmware. Untuk OS Linux dan juga macOS itu tidak terdapat yang namanya di sini ya, yaitu VirtualBox host only network. Jadi caranya adalah kita masuk ke file. Oke, dan di sini ke host network manager. Nah, di sini kalian untuk OS Linux dan juga macOS itu kalian create saja. Nah, di sini sudah ada, jadi tidak usah. Oke, setelah itu Ubuntu server ini kita masuk ke setting. Nah, di sini masuk ke network. Nah, di bagian ini kita ganti ke host only adapter. Dan untuk namanya juga ini ganti ya ke panel VirtualBox host only alternate adapter. Oke. Nah, di sini kita langsung start. Kita tunggu terlebih dahulu sampai pop-up-nya muncul. Oke, di sini kita login terlebih dahulu. Oke, untuk di sini kita ketikkan akan mereset terlebih dahulu untuk IP address-nya, yaitu kita ketik sudo IP address plus endpost 3 enter, masukkan passwordnya. Selanjutnya kita ketikkan IP address.
Nah, oke, di sini sudah terdaftar ya untuk IP address-nya. Selanjutnya kita ketikkan sudo IP, yaitu sudo dhcpcd cnpost 3 enter. Oke, di sini sudah ada IP-nya, yaitu ketikkan IP address. Oke, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.56.102. Kita coba lihat pada network connection. Kita first dual box on the network. Kita details begini 1.1.6.56.1. Di sini 1.1.168.56.1. Oke, di sini sama ya. Oke, dan di sini kita akan uji coba untuk ping dari Ubuntu server ke laptop dan juga dari laptop ke Ubuntu server. Oke, untuk dari Ubuntu server kita coba lihat untuk dari laptop mendapatkan IP berapa, 156.1. Oke, di sini kita komen saja ping 192.168.56.1 enter. Nah, di sini itu akan gagal ya atau timeout karena itu memang networknya gagal. Kita coba dari laptop ke virtual machine atau Ubuntu-nya. Jadi di sini kita terlebih dahulu IP dari Ubuntu-nya yaitu 192.168.56.102. 56.102 kita masuk ke command prompt, kita ping 192.168.56.102. Apakah benar 56.102? Ya, benar. Kita enter. Nah, di sini bisa karena kenapa itu bisa dari laptop ke virtual machine dan dari virtual machine ke laptop itu tidak bisa. Jadi dikarenakan terdapatnya Defender Firewall pada laptop kita. Nah, ini membuat laptop kita menjadi terlindungi sehingga tidak bisa dipindah dari luar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang tadi host Andi. Nah, di sekarang ini disable Windows Firewall. Langsung saja untuk praktek disable Windows Firewall. Nah, untuk disable Windows Firewall itu yang sebelumnya yang tadi ini kita ping dari virtual machine ke laptop itu tidak bisa. Nah, karena Defender Firewall. Nah, di sini kita akan menaktifkannya. Kita masuk ke pencarian yaitu Windows Defender Firewall. Nah, di sini untuk Windows Defender Firewall-nya sudah aktif. Nah, untuk menonaktifkannya di sini kita klik turn Windows Defender Firewall on or off. Klik di sini. Nah, di sini kita centangkan saja untuk yang ini, yang tanda silang ini, turn off Windows Defender. Nah, ini kita centangkan dua-duanya ya. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini menggunakan notifikasi bahwa ini sudah bahaya ya. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk pingnya dari virtual machine ke laptop kita. Nah, untuk dari laptop kita itu IP-nya adalah 192.168.56.1. Oke, kita coba ping 192.168.56.1.
56.1. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya. Oke, kita berhentikan saja, yaitu Ctrl C. Nah, kita ketikkan kembali untuk firewall defendernya. Itu kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, kita ke tanda cek di sini, lalu oke. Nah, sudah. Oke, jadi seperti itu untuk disable Windows Firewall. Oke, selanjutnya yaitu internal network part 1. Oke, untuk simulasi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Jadi, jika ini virtual machine 1 menggunakan internal network, begitu juga dengan ini virtual machine 2 menggunakan internal network juga. Keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual ini. Ini merupakan intra network sehingga bisa menggabungkan sesama virtual machine. Oke, kita langsung coba saja. Masuk ke virtual box. Nah, di sini pada Ubuntu server sini saya memakai dua Ubuntu server. Yang pertama Ubuntu server, kedua yang clone-nya. Oke, yang di sini kita klik kanan masuk ke setting, masih ke network. Nah, di sini kita ganti dulu ke internal network. Nah, untuk namanya di sini kita ganti saja ke bebas ya. Di sini saya akan gantinya dengan internal 1. Nah, langsung kita oke. Ada untuk di Ubuntu Server Clone ini juga namanya sama agar bisa saling berkomunikasi. Kita masuk ke setting, network. Sini ganti internal network. Ininya internal 1. Oke. Kita langsung saja start untuk Ubuntu servernya dan juga Ubuntu server clone ya juga. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, nah di sini bahwa kita di sini berhenti pada menu di sini ya. Oke, nah di sini kita bisa terlebih dahulu. Nah, ada tulisan job system wide network wide online service running. Oke, di sini masih menunggu. Nah, ini tuh sedang menunggu IP yang akan diberikan. Jadi di sini tuh meminta IP, namun untuk IP-nya itu tidak diberikan. Jadi di sini akan stuck pada logo ini, halaman ini. Nah, di sini kita akan power off kan untuk kedua virtual mesinnya. Selanjutnya kita ganti untuk networknya. Kita masuk ke setting. Nah, untuk networknya ini kita ganti ke bridge adapter saja. Oke, dan ini juga ke bridge adapter. Oke, langsung saja running. Ini juga yang Ubuntu server clone.
kecil dulu. Di sini kita login saja, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan saja sudo nano / etc / netplan netpacktip netplan / di sini kita 50 langsung tab, kita enter, masukkan passwordnya. Oke, nah di sini kita masukkan untuk IP-nya. Di bawah DHCP ini kita kasih spasi, sejajar dengan DHCP-nya. Di bawah DHCP kita ketik addresses. Oke, untuk addresses ini kita tambahkan untuk IP-nya. Nah, di sini saya memakai IP ini yang 192, 168, 171 dan 1.2. Oke, di sini kita masukkan IP-nya 192, 168, 1.1. Kita di sini enter. Langsung kita klik shortcutnya CTRL-X. Nah, di sini di bawah kita ketik Y saja, langsung enter. Yang ada di bawah. Nah, di sini kita ketikkan sudo nano, sudo netplan apply. Oke, di sini sudah. Kita untuk yang sebelah kanan, untuk Ubuntu server clone-nya. Oke, sini kita ketikkan sudo nano / etc / netplan /50. Langsung tab, enter, masukkan password. Nah, di sini kita ke bawah, kita sejajarkan, langsung kita ketik addresses 2, tambahkan untuk IP-nya yaitu 192
kurung 192.168.1.2. Enter. Ketik Ctrl X, ketik enter. Nah di sini ketikkan sudo netplan apply. Oke, di sini sudah. Nah, untuk menguji pingnya, di sini masuk ke part 2-nya. Kita lanjut saja. Di sini akan mengujikan pingnya internal network part 2-nya. Di sini kita untuk ubah dulu Ubuntu server yang pada internal networknya. Di sini kita ganti ke internal network, nah namanya juga internal network. Oke, sudah, kita oke. Setting ini juga untuk Ubuntu server clone juga sama. Internal network, namanya juga sama. Klik oke, dan kita langsung start. Oke, ini juga yang clone-nya juga. Seharusnya ini bisa ya langsung, tidak stuck pada menu booting. Oke, di sini tampaknya masih merunning. Oke, di sini masih merunning. IP address-nya itu ada kesalahan. Jadi dari kita buat ulang, dan ini sudah. Jadi untuk Ubuntu server dengan IP 192.168.1.1 dan Ubuntu server clone IP-nya 192.168.1.2. Oke, di sini kita akan uji tes ping ya, dari Ubuntu server clone ke Ubuntu server. Kita ketik ping, masukkan IP yang Ubuntu server clone yaitu 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Ada reply, berhentikan. Oke, kita coba sebaliknya dari Ubuntu server ke Ubuntu clone. Di sini masukkan IP Ubuntu servernya. Kita ketik IP, masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Oke, salah lagi. Sini kita ping ya, bukan IP. Kebalik 192.168.1.1. Oke, nah di sini sudah berhasil. Oke ya, itu saja untuk pembahasan networking pada VirtualBox. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.